Hadirin, bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Maka hari ini manakiban dan mauludan. Insyaallah saya akan melaksanakan tugas. Waktunya saya sesuaikan. Insyaallah pembahasan maulidan di majelis Thariqat akan sangat berbeda dengan pembahasan maulidan di luar majelis Thariqat. Pasti berbeda. Sangat jauh berbeda. Pembahasannya berbeda. Kalau seperti kelapa, di luar majelis Thariqat, maulidan dibahas sebatas kulit luar sampai tapasnya. Di majelis Thariqat masuk ke tempurung, masuk ke daging, dan sampai kepada santannya. Insyaallah. Hadirin yang pertama, tidak boleh lupa terhadap jasa-jasa Nabi. Kenapa masih ada orang yang tidak beriman, tidak syahadat, tidak iman pada Allah dan Rasul? Karena mereka tidak tahu jasa Nabi. Kenapa masih ada yang sudah iman tapi masih belum taat, belum takwa, malas ibadah, kikir sodakoh, tengah malam tidur terus, sholat berjamaah ketinggalan, sholat fardu akhir waktu, sholat sunat ditinggalkan karena tidak tahu atau lupa terhadap jasa Nabi. Ini mendasar sekali. Ini mendasar. Maka saya akan angkat beberapa bait, 3 bait saja. Biasa kita jawab dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bacakan baitnya dalam kitab Al-Burdah. Al-Burdah disusun oleh alim waliullah Imam Al-Busiri. Quran hafal 30 juzuk dan paham. Hadis ribuan. Ilmu-ilmu tauhid fikih tasawuf tinggi dan ahli ibadah. Makamnya di Iskandaria. Izin Allah atas bantuan Al-Mukarramin para ikhwan Singapura, Al-Mukarram Ustadz Haji Ali bin Muhammad. Melalui karomah pengersa Abah, saya berkesempatan ziarah ke makam beliau. Kalau tidak salah tahun 96. Ya, sekitar itulah, sekitar itu. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, reku maha butuhna jungjunan kana dunia, lamun teu aya anjeuna ieu dunya moal aya, lamun teu aya anjeuna ieu dunya, lamun teu aya anjeuna ieu dunya. Perlu saya sampaikan, akidah patekadan keyakinan seperti ini di Indonesia masih dangkal dan semakin diperdangkal. Ini kalau orang yang ahli ilmu akan paham, untuk ngomong seperti ini nggak mudah, Pak. Harus siap tanggung jawab ilmunya, karena statementnya statement yang harus berani melawan arus. Jadi kadang-kadang kalau bagi orang awam nggak paham bobot ngomong. Saya ngomong jelekin orang lain hebat, ngomong ketawa terus hebat. Indonesia sulit maju karena nggak paham bobot ngomong. Ya, nggak paham posisi pembicaraan, di posisi mana. Nih, karena saya dididik para jenderal, jadi lumayanlah ketepaan jejen jadi jenderal. Itu jenderal la ilaha illallah naon salah. Apa kata saya tadi? Tuh, bengong. Ibu, naon cek Mang Jejen tadi? Apa katanya? Keyakinan bahwa tidak akan ada diri kita kalau tidak ada Nabi di Indonesia ini masih dangkal dan terus diperdangkal. Banyak kelompok
sarjana, ulama yang berfatwa pada masyarakat, dia katakan, itu Israiliyat itu karangan Yahudi itu dibuat-buat, itu bohong itu. Orang bodoh dengar orang pintar ngomong begitu, nurut. Ya, sekalian saya ucapkan selamat nih kepada para sahabat Prabu Mulih. Mungkin saya termasuk orang yang agak sering nengok ya. Waduh, mungi itu kasebut ya. Bongan sok aya jelema nu teu nyaho jasa batur ha. Telu di bejaan. Ya, alhamdulillah. Makasih. Selamat bekerja. Kota Prabu Mulih, kota minyak. Ya, mudah-mudahan semakin berkembang. Manaki bisana di bawah bimbingan Pak Korwil, Bapak Haji Syamsul yang belum pernah surut semangatnya, gak pernah surut semangat. Selalu berkorban. Nengok ke sana kemari, Masya Allah, luar biasa. Dirin, jadi yakini, jangan ragu-ragu. Diri kita, alam sekitar ini, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semuanya tidak akan ada. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang menciptakan, tetapi Allah menciptakan sesuatu itu pakai sebab. Allah bisa menciptakan manusia tanpa air mani, bisa. Contohnya Nabi Adam. Tanpa perkawinan bisa, contohnya Nabi Isa. Bisa. Tetapi waja'alna likulli syai'in sababa, segala sesuatu pakai sebab. Nah, tadinya Allah itu sendiri. Tidak ada makhluk, tidak ada langit, bumi, tidak ada apa-apa. Aina Rabb qabla an yakhluqa sab'a samawat. Di mana Allah sebelum ada langit 7? Fi amain. Hadis sahih. Biasakan ya para mubalik, kalau mengeluarkan hadis, lihat perawinya. Siapa yang menerima dari Nabi Muhammadnya dan dari kitab apa itu diambil. Seperti Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim dan lain sebagainya. Biasakan. Jangan sampai dituding bahwa orang tasawuf hadisnya doib melulu. Enggak begitu. Hadis-hadis dalam Miftahus Sudur itu ada rawinya semua. Berhubunganlah dengan Al-Mukarram Ustadz Haji Ali. Beliau paling rajin membuka. Ustadz Wafiuddin, beliau rajin membuka. Saya sering bertanya pada mereka. Kepangersa dengan gaos, bertanya saya. Hadis-hadis itu. Ya, ulah ujug-ujug qala Rasulullah, engke salah. Akhirnya ayat Quran disebut qala Rasulullah. Maca hadis qala Allah Ta'ala dikeh. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Pak Ari Ginanjar melaksanakan training ESQ tentang spiritual. Apa yang dia bahas? Big Bang. Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar. Karena yang dengar banyak kaum intelek, anak-anak sekolahan, orang-orang mantan sekolah maksudnya, orang-orang pinter, maka beliau menyampaikannya setelah diteliti oleh para ahli. Kudu gitu di Indonesia mah. Oleh para ahli di Eropa, di Amerika, kudu gitu wae kolana. Kola Amerika, kola Eropa, nggak apa-apa. Telah diteliti bahwa 15 miliar tahun yang lalu telah terjadi ledakan besar. Itulah Big Bang. Kalau kepada ulama akan senyum mendengar begitu, karena sudah tahu di dalam Al-Burdah dulu Allah sendiri, maka Allah bermaksud menciptakan makhluk. Makhluk pertama yang diciptakan adalah sebuah cahaya, dari cahayanya itulah yang disebutkan Nuru Muhammad. Nuru Muhammad. Apa? Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Jasadnya belum ada. Maka ia paling awal diciptakan, paling akhir diutus. Ketika Nabi Adam ditikahkan kepada Ibu Hawa, pakai mas kawin. Mas kawinnya sholawat. Kenapa tidak minta emas? Malu. Sebab tiang rumah emas semua. Kenapa nggak minta berlian? Koral di depan rumah, berlian semua.
Maka minta yang lebih mahal daripada berlian dan emas, yaitu sholawat. Nah ini tambah lagi pengetahuan ini. Banyak orang merasa, tibang sholawat mun emas mah tuh. Ya, tolol lagi. Sholawat itu lebih mahal daripada emas berlian. Buktinya waktu Ibu Hawa akan dinikahi oleh Nabi Adam, mas kawinnya adalah sholawat. Adam harus pakai mas kawin. Apa mas kawinnya ya Allah? Mas kawinnya adalah kau mintakan rahmat. Untuk siapa ya Allah? Untuk Muhammad. Loh, siapa Muhammad? Muhammad itu cucumu. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucumu itu. Mungkin liur. Biasanya dia mau ayam mana mau nawaki, ya mau dibalik. Mau ayam mana mau nawa incu. Ya, begitulah. Maka Allah menciptakan cahaya tersebut. Beribu-ribu tahun sebelum ada matahari. Allah menyimpan cahaya tersebut. Dari situlah Allah ciptakan semua alam yang lain. Tergabunglah sekarang antara penelitian teknokrat dan antara sufistik. Sedang mengarah kemana dunia ini? Para ahli peneliti sedang melihat akhirnya teknologi bertemu tasawuf. Itulah gambaran akan kejayaan Islam. Baik hadirin, apalagi diciptakan semua ruh kita semua. Ruh ce Ici, ruh ce Neneng, ruh ce Onah, ruh Kang Udin, ruh Kang Cecep, ruh Kang Maman, ruh Mang Jejen. Sudah di sana disetok. Disebutnya Ruhul Qudsi. Ruhul, diulang 3 kali Pak. Sekali lagi. Kenapa Pak Jejen begitu? Kebanyakan umat Islam tidak paham tentang ini. Insya Allah saya bukan sok tahu. Kalau di Indonesia ada 200 juta umat Islam, eta teh jeung orok-orok. Cokot nu dewasa 100 juta. Dari 100 juta yang paham tentang Ruhul Qudsi, insya Allah mungkin tidak akan lebih dari 1 juta. Berani saya membuat kira-kira. Kalau di Jawa Barat ada 40 juta umat Islam, insya Allah yang paham Ruhul Qudsi mungkin belum lebih dari 1000 orang. Dari mana Pak Jejen berani begitu? Saya tahun 78 sudah buka pesantren. 78 sampai tahun 90, 12 tahun saya nggak kenal yang namanya Ruhul Qudsi. Baru saya tahu istilah Ruhul Qudsi setelah membaca Sirul Asrar di Suryalaya. Kalau pengalaman saya seperti itu, kira-kira ulama lain masih seperti saya dulu. Itu aja gambarannya. Ada apa Pak Jejen? Akibat dari tidak mengetahui Ruhul Qudsi, akibat dari tidak mengetahui Ruhul Qudsi, orang kebanyakan menganggap bahwa ruh adalah nyawa. Nyawa adalah alat hidup. Tidak ada nyawa, mati. Padahal ruh ada 4 lapis. Ruh Qudsi bisa keluar, badan tetap hidup. Karena ruh 4 lapis. Ruh Qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Mohon maaf, saya tidak menggunakan istilah jasmani. Kalau ada yang lainnya menggunakan, silakan. Jismani, jismun. Ruh jismani, ruh badan. Yang terkait dengan nafs, yang berkait dengan darah. Sedangkan ruh Qudsi adalah ruh murni dari cahaya Muhammad. Semua manusia punya itu. Kalau para nabi, karena keluar dari keturunan yang baik, begitu datang ke muka bumi, ruh Qudsi yang paling dalam itu dari badannya keluar dan kembali kepada Allah. Badannya di bumi, ruh Qudsinya kembali lagi kepada Allah. Karena itu tidak ada nabi maksiat. Kalau Nabi Adam disebut fa'asa rabbahu, dia berdurhaka pada Allah, itu hal kecil dibesarkan di kalangan orang besar.
Sebenarnya tidak maksiat Nabi Adam. Tidak maksiat. Nah, ia diturunkan. Baik hadirin. Jadi, kalau para nabi datang ke sini dengan lengkap ruh 4 lapis, ruh yang paling dalamnya kembali lagi ke pusat. Kembali lagi ke induk. Kalau manusia yang bukan nabi, bukan calon nabi, begitu datang ke sini, karena di darahnya banyak subhat, ada darah yang haram, dari makanan yang haram, menang nipu, menang korupsi, menang mado, ngadahar beas, cai nang menang maling, macam-macam dosa-dosa orang tua kita, maka begitu kita keluar dari perut ibu, ruh kita yang paling dalam ini macet. Nasihat mattakodat bi ahdil misak, bahasa Sirul Asrornya. Macet. Tambah lagi dosa dirinya pribadi. Mungkin macet. Tidak bisa dibuka kuncinya dengan pidato. Tidak bisa kuncinya dengan doa. Tidak bisa. Tidak bisa dibuka dengan doa. Sehebat apapun ahli doa. Kalau orang sudah bisa berdoa, umpamanya menghilangkan gunung. Allahumma azil hadal jabal. Ya Allah, hilangkan gunung. Las langit. Hebat. Orang ini bisa menghilangkan gunung. Allahumma ja'al hadal bahra. Umpamanya ardon. Ya Allah, laut ini jadikan tanah. Hamparan tanah. Hebat. Tidak akan bisa membukakan kunci yang mengunci ruh kudus. Ini jarang dikenal ini. Jarang dikenal. Alhamdulillah. Andaikan saya tidak dipertemukan dengan guru mursyid, saya tidak akan paham yang begitu. Saya pasti sombong saja. Pajangan jajan pesantren hektaran, santri ratusan, ngaji jago ngomong cepetan. Ke Mekah tahun, mobil ratusan juta. Jabatan ketua umum majelis ulama. Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Wah, melak cangkengna lain lumayan. Paingan batur, armungun kalengkahan hirup. Paingan batur, resep nincak batur. Paingan batur, sebab tidak mengenal yang tadi. Setelah ke Surialaya saya baru berani mengatakan jajan teh tolol, goblok, teucreug. Setelah ke sini saya, dulu disebut goblok ku batur, sikat heula ku yang baturna. Alhamdulillah. Nah, karena mengenal Ruhul Quds. Siapakah yang bisa membukakan kuplah, membukakan gembok yang mengunci ruh paling dalam sehingga dia tidak bisa keluar adalah mursyid kamil mukammil. Ini tegas ini pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh cendekiawan, akademisi, dosen, sarjana, mahasiswa, santri, masyarakat. Saya mau nanya, Bapak sebelum ke Surialaya pernah dengar ginian enggak? Tidak pernah. Siapa yang mau membahas? Nugas ka dia gelo banuliur kana nu kieu ya. Ada ya. Ada tahap-tahapan. Kenapa pengersa Abah? Dulu ketika saya dengan pengersa Ajengan Gaos menyampaikan setiap bulan, begitu turun beliau selalu menyanyikan tidak ada gosora, beliau. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kalau bertemu dengan mursyid tapi tidak kamil, bukan mursyid sempurna, mal bisa muka. Walaupun memberikan ijazah talqin la ilaha illallah, cuma jadi wiridan. Diamalkan oleh kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat pahala aja, tapi tidak terbuka yang disebutkan iftah lana futuhal arifin, atini mahabbataka wa ma'rifataka, itu adalah terbukanya kunci gembok batin yang kalau ditimbang itu jutaan ton itu. Kalau ditimbang pakai timbangan itu jutaan ton itu. Agehna di jero macet.
hanya oleh Allah. Dan oleh orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk ngurus itu. Jadi supaya tahu, jangan anggap pengarsa Abah ini kiai biasa atau kiai tukang doa. Banyak ikhwan yang datang ke Abah senang kalau didoakan, alhamdulillah, bahkan udah diberi talqin zikir jahar kopi, masih minta yang khusus Abah. Kok belum dikasih yang khusus? Dianggapnya la ilaha illallah itu enggak khusus. Itu rajanya kalimah. Rajanya kalimah. Kalimah la ilaha illallah itu rajanya kalimah. Kalau udah dikasih rajanya, kok masih minta prajuritnya? Ya, karena saya jarang menyampaikan, maka satu kali kesempatan ini saya agak habiskan bicara. Yang paling sulitnya dalam tarekat, pengetahuan yang paling sulitnya dalam tarekat ini. Ya, hadirin. Jadi, la ilaha illallah yang kita amalkan bukan wiridan biasa cari pahala, bukan. Tapi sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dari mana ke mana? Dari bumi ini masuk ke langit satu. Ruh kita masuk ke langit satu. Langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 itulah malakut. Tembus lagi ke Sidrah Muntaha seperti Rasul Mi'raj dulu. Ruh kita, ruh ibu, ini peot, bodoh. Bapak yang barangkali miskin, cuma tukang beca. Itu urusan duniawi. Bisa jadi ruh Anda yang penampilannya bodoh, penampilannya tidak apa-apa, babacaan ke balelo. Tapi karena Anda dituntun ku ruh kamil, ruh suci, maka Anda melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Masuk ke langit satu. Ruh mana? Ayo nih. Bukan nanti mati. Ike mun maut, ngan modar wae ngomong gitu. Yang bisa selamat nanti itu kalau jurusan selamat dari sekarang gitu. Ya. Arjuna jata walam tasluk masalikaha inna sapina tala tajri alal yabisi. Maneh hayang salamet temapai jalan salamet. Lir umpama kapal laut hayang berjalan di darat mal bisa. Lamun jelema kakalir nepina. Mun jelema ngagidi kakidul nepina. Sekarang kita. Cuma jangan banyak ngomong sama orang. Tahu nggak? Gini gue. Sehari-hari cuma tukang parkir, tahu nggak? Ruh gue lagi di sana loh. Ulah ngomong gitu. Itu namanya porno, itu namanya haid. Tapi Anda harus tahu. Ya, bukan doa. Kalau doa itu minta. Masyarakat umat Islam Indonesia ini baru mengacungkan jempol pada seorang kiai kalau kiai itu cepat diijabah doa. Kalau ke situ cespleng. Kalau ke situ instan. Waduh, luar biasa. Bapak perlu tahu. Bisa jadi orang diijabah doa karena Allah senang pada dia. Bisa jadi karena istidraj. Nyungkun. Sebenarnya Allah nggak ridho sama orang ini. Tapi karena orang ini sering minta dikasih. Siap. Sama dengan anak yang malas kerja, minta uang kepada ibunya, nggak dikasih meledok kaca, dikasih aja, syah, si bergong syah, diberi sama digoreng. Masyarakat Indonesia nggak paham. Kalau ada kiai, doanya diijabah, itu diagung-agungkan. Kalau kita ke Suryalaya, nggak ngejar itu. Kita ini sadar bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad, dari situ diciptakan semua ruh, ruhul qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, dan ruh jismani, dimasukkan ke dalam diri kita, dan yang paling dalam itu macet, maka itu hanya bisa dibuka oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Ya sudah, hampir saya nyebut atau oleh wakilnya. Wakil nggak ada yang bisa buka. Wakil itu hanya
menyambung saja. Hati-hati para wakil ya. Halo para wakil. Jangan nanti karena sudah jadi wakil jadi raja ikhwan. Pengen dilayani, ngatur itu, ngatur ini. Ngatur orang semau kadut sendiri. Wakil itu khodim, sama aja dengan tukang masak di dapur. Kenapa saya ajangan jajan waktu ada Mang Ahmadi turun dari Mercedes, cium tangan ke Ahmadi, padahal Mang Ahmadi tukang ngepel, sama aja. Saya diberi lahan hidmah oleh Abah di wakil talkin dan bidang ilmu dakwah, Mang Ahmadi ngepel di hareup non bedaan. Ini liwat sesalaman batur teu cium dikitukeun kana irungna. Atuh, leuheung mun eueuh lehon. Maaf ya, maaf. Dirin. Baik. Sampai di mana tadi saya ngomong? Sampai di ruh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak datang ke Surya itu diapakan oleh Abah? Ngahulang deh. Memang dibukakan kunci yang mengunci Ruhul Qudsi. Memangnya Pak Jajan, kembalinya Ruh Qudsi kepada Allah itu apa hukumnya? Wajib ain. Karena saya mantan ketua fatwa, sekarang jadi ketua umum Majelis Ulama, maka ngomong saya gaya fatwa. Berdasarkan, mengingat, menimbang keputusan. Ya. Fardu ain. Jadi orang yang nantinya akan bisa kembali kepada Allah setelah mati, kalau kembali saja sekarang. Hadisnya, pengersa. Nah, entah. Bagian pengersa. Hadis sahihnya dari apa itu? Mutu qabla an tamutu. Ya, sahih. Yuk ngomong seraya. Mutu. Bukan mutu luludek. Ulekan. Qabla an tamutu. Saya bukan ketawa karena situ ngucapin hadis, bukan. Saya ketawa mentertawakan diri sendiri, Pak. Kenapa? Begini. Kalau Rasul bersabda, "Shallu." Apa katanya? Rasul memerintah, "Salat." Jadi kita wajib apa? Karena Rasul memerintah. Sumu ngomong. Saumlah. Maka kita wajib. Karena Rasul perintah. Zakku. Apa? Atuz zakah. Laksanakan zakat. Maka kalau nisab kita wajib. Karena Rasul. Kalau tidak dilaksanakan. Dosa diancam masuk. Saya ulang. Nggak mudah ini. Nggak mudah menyampaikannya begini. Sebab saya harus memperbaiki pemikiran. Rasul bersabda, "Sumu." Apa katanya? Artinya Rasul memerintah orang supaya maka umatnya wajib dalam setahun satu bulan. Rasul memerintah sholat, maka kita wajib sholat dalam sehari 5 kali. Kalau tidak dilaksanakan, dosa diancam masuk. Yakin? Percaya? Tidak ragu-ragu? Oke. Bagi yang sudah sampai istitoah, kalau haji jangan nyebut nisab ya. Coba kita perbaiki. Kita terlalu kental nyebut kalau haji itu nasib. Mana ada di kitab kalimat nasib? Ini selalu ini budaya itu. Bukan syariah, itu budaya. Yang tepat kalau ngomong haji istitoah. Apa katanya? Artinya mampu. Orang yang sudah mampu, punya bekal dan sehat untuk berangkat ke haji, maka dia wajib melaksanakan. Allah bersabda, "Atimul hajj." Yang sudah mampu tapi tidak melaksanakan diancam masuk neraka. Yakin? Nah, sekarang Rasul bersabda,
mutu. Ngomong. Qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum mati. Perintah siapa itu? Kepada siapa itu? Laksanakan apa jangan? Hukumnya? Kalau tidak, diancam masuk. Nah, kita menang. Teradais ngomong lebih lama. Saudara Rasul mewajibkan sholat. Kalau tidak sholat, neraka. Saudara Allah mewajibkan saum. Kalau tidak saum, neraka. Bagaimana Pak Kiai, Ustaz tentang mati sebelum mati? Ya kalau itu sih mulai dibijaksanakan itu. Jadi kalau itu sih ya terserah ya. Ya hadirin sebenarnya saya itu paham. Ngan mengaku tuh paham ya. Rasul memerintah mutu kap. Matilah kamu sebelum. Artinya kita harus sudah melakukan perjalanan ruh kembali kepada Allah sebelum habis kontrak dicabut nyawa. Penyawana cuma satu, itulah ketololan. Nyawa bukan satu, ruh bukan satu, ruh 4. Yang disebutkan kembali adalah Ruhul Qudsi. Bagaimana cara kembalinya? Datanglah ke ahlinya untuk dibuka simpul kuncinya. Mulailah dia diurus ruh yang paling dalam itu dengan amalan zikir dan kewajiban-kewajiban lainnya. Setelah dia terurus, maka dia menjadi tiflul ma'ani, bayi maknawi. Dan dikeluarkan lagi oleh Allah, kembalilah dia ke sana. Contohnya Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj, Bilal masih hidup di Mekah, di Madinah. Nabi Muhammad Mi'raj, Bilal masih hidup. Tapi ketika Nabi Muhammad sampai ke laut, ke alam ujung, bertemu dengan Bilal. Kalau pakai bahasa Betawi, lu udah di sini ya? Kan lu belum mati. Kira-kira kalau pakai bahasa begitu. Nggak begitu Rasulullah. Tahu, oh ini kualitas. Semua orang. Nah, sekarang semua orang. Semua orang, laki-laki, perempuan. Cakep tidak cakep, mancung atau demes, kaya atau miskin, bodoh atau pinter. Ketika dia melakukan perjalanan ruh menuju Allah, diawali dengan talqin zikir dari Syekh Mursyid Kamil Mukammil, maka diuruslah ruh maknawinya, maka dia keluar dan kembali ke sana. Badan di sini, ruhnya di sana. Hati-hati dengan orang tarikat loh. Makanya hati-hati, jangan seneng maksiat. Awas dikir jangan dipakai kedok. Ya gua sih biar maksiat gini juga kau makan punya dikir. Jangan begitu. Hati-hati jangan begitu. Justru setelah berzikir kita semakin berupaya untuk melaksanakan kewajiban, tugas dari Allah sebaik-baiknya, menjauhi maksiat. Amin.